Baik, analisa penerapan manajemen operasional dan strategi bisnis pada PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, abstrak. Manajemen operasional itu sendiri adalah fungsi manajemen utama dalam sebuah perusahaan. Manajemen operasional ini telah berkembang pesat karena kemajuan teknologi dan munculnya inovasi baru yang diimplementasikan dalam praktik bisnis. Saat ini, banyak perusahaan yang memandang dan menjadikan manajemen operasional sebagai alat strategi untuk bersaing antar perusahaan. Manajemen operasional diperlukan untuk melahirkan inovasi dan perubahan yang lebih baik. Karena sering dengan perkembangan zaman, industri yang semakin maju juga telah berkembang sehingga perusahaan dituntut untuk menyajikan kualitas terbaik dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Namun, tanpa melupakan dampak lingkungan sekitar dari semua kegiatan perusahaan, penulis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan manajemen operasional pada PT Unilever Indonesia Tbk. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode jenis deskriptif dan hasil yang didapat beberapa elemen penting dipakai pada PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu yang pertama inventory, control, distribution strategy, supply chain integration, dan strategi partnering, outsourcing strategy, dan yang terakhir smart pricing. Nah, berikutnya ada pendahuluan. Dalam era persaing yang semakin ketat, industri saat ini mengalami pertumbuhan pesat. Perusahaan saling berlomba untuk menjadi yang terdepan dan dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan bertahan dalam persaing. Setiap perusahaan memiliki visi misi yang mengarah dalam pertumbuhan dan tidak hanya fokus pada keuntungan semata. Untuk mencapai tujuan dan visi tersebut, ada 3 fungsi dasar manajemen yang penting untuk diimplementasikan, yaitu pemasar, operasional, dan keuangan. Ketiga fungsi ini menjadi pilar utama dalam sebuah perusahaan atau industri untuk memastikan kelangsungan bisnis yang sukses. Fungsi pemasar bertanggung jawab dalam mengidentifikasikan kebutuhan pasar dan mempromosikan produk atau layanan kepada konsumen. Fungsi operasional berkaitan dengan pengelolaan produksi, rantai pasokan, dan efisiensi operasional. Sementara itu, fungsi keuangan melibatkan pengelolaan keuangan perusahaan termasuk perencanaan anggaran, pengadilan biaya, dan pengelolaan sumber daya keuangan. Dengan mengimplementasikan ketiga ini secara efektif, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan. Manajemen operasional adalah fungsi dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab mengelola operasi harian untuk mencapai efisiensi dalam kualitas yang optimal. Dalam era teknologi dan inovasi, manajemen operasional telah mengalami perkembangan pesat dengan memanfaatkan teknologi dan mengadopsi praktik bisnis baru. Kemajuan teknologi memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Inovasi juga dapat mendorong perubahan dalam praktik bisnis seperti penggunaan produksi yang lebih efisiensi dan penyesuaian cepat terhadap permintaan pasar. Manajemen operasional tidak hanya penting bagi perusahaan manufaktur, tetapi juga dalam satu sektor layanan. Dengan terus beradaptasi dan berinovasi, manajemen operasional membantu perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitif dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperbarui pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen operasional untuk tetap relevan di era bisnis yang dinamis. Saat ini banyak perusahaan mengakui pentingnya manajemen operasi
sebagai alat strategi dan persaing antar perusahaan. Manajemen operasi sebagai menjadi kunci untuk menciptakan inovasi dan perubahan yang lebih baik. Pada tanggal 5 Desember 1933, PT Unilever Indonesia Tbk didirikan dengan nama Lever Zip Fabriken N.V. dan berlokasi di area Angke, Jakarta Utara. Kemudian pada tahun 1980 perusahaan untuk mengubah namanya menjadi PT Unilever Indonesia, dan pada tahun 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Saham pertama Unilever Indonesia ditawarkan kepada publik pada 1981 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak Januari 1982. Prestasi yang signifikan, Unilever Indonesia berhasil menjadi perusahaan besar keempat di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. PT Unilever Indonesia mengakui penting sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Fokus perusahaan adalah mengembangkan profesionalisme karyawan sebagai upaya menjaga keseimbangan hidup dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap kesuksesan perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk telah berhasil mengimplementasikan manajemen operasional dengan sukses. Mereka fokus pada produksi dan pemasar berbagai produk konsumen di berbagai negara. Dalam menjalankan operasionalnya, Unilever Indonesia Tbk mengendapkan efisiensi dan kualitas dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi. Mereka juga memiliki komitmen kuat terhadap berkelanjutan dengan menerapkan praktik ramah lingkungan dan sosialisasi. Melalui manajemen operasional yang terencana, perusahaan ini mampu memenuhi kebutuhan konsumen secara efisien sambil memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Strategi yang digunakan mencakup strategi pasar, strategi promosi, strategi manajemen sumber daya manusia, dan strategi manajemen operasional. PT Unilever Indonesia Tbk merancang manajemen operasional dengan fokus pada dua elemen penting, yaitu saranan dan pasaranan yang memandai serta metode untuk menyediakan saranan dan pasaran tersebut. Dalam konteks ini, ada beberapa bidang utama dalam manajemen operasional yang dapat dijelaskan, termasuk inventarisasi produser operasional, pengadaan barang, pengadaan kualitas, biaya produksi, produk tenaga kerja, jadwal produksi, tenaga kerja, penggunaan fasilitas, dan pemeliharaan peralatan. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan manajemen operasional. Menurut Wajono 2021, manajemen operasional telah mengalami 3 tahap teoritis yang berbeda, dan setiap tahap memiliki nama yang khas. Awalnya disebut sebagai manajemen pabrik atau manufacturing management, kemudian berkembang menjadi manajemen produksi atau production management, dan akhirnya dikenal sebagai manajemen operasional. Manajemen pabrik merupakan suatu metode atau pendekatan yang digunakan dalam mengatur faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, dengan tujuan menghasilkan produk secara efisien dan dalam jumlah besar. Fokus utama dari manajemen pabrik ini ialah menciptakan produk yang efektif dan efisien. Nama orientasinya terbatas pada produksi untuk mencapai keunggulan persaingan berdasarkan biaya. Kedua, ada manajemen produksi. Manajemen produksi menitik beratkan pada efisiensi operasional, pengendalian biaya, dan peningkatan kualitas. Konsep produksi massal, standarisasi, proses, pengelolaan persediaan efisien, dan perbaikan kontinu menjadi fokus utamanya. Yang ketiga, ada manajemen operasional. Manajemen operasional adalah pendekatan yang komprehensif dan optimal dalam mengelola aspek-aspek seperti tenaga kerja, mesin, bahan mentah, peralatan, dan produk agar dapat dihasilkan sebagai barang atau jasa yang dapat dijual.
Selanjutnya ada supply chain management. Supply chain management adalah proses pengelolaan dan pengawasan dari awal hingga akhir siklus rantai pasok yang meliputi bahan baku atau barang mentah, pembayaran, pertukaran informasi antara pemasok dan produsen, distributor, hingga konsumen. Yang ketiga ada manajemen kualitas terpadu atau TQM, yang merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan melakukan perbaikan terus-menerus pada produk, jasa, proses, tenaga kerja, dan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Ricardo dan sekarang saya akan membahas tentang metode penelitian dari artikel ini. Oke, yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah studi kepustakaan atau literature review. Nah, metode studi kepustakaan ini melibatkan pengumpulan informasi dan data melalui berbagai sumber material di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, dan sejarah. Nah, kedua ada sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu yang diperoleh dari dokumen atau sumber-sumber sekunder lainnya yang telah ada sebelumnya. Nah, kami mengumpulkan data ini melalui berbagai sumber seperti bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, jurnal, dan juga sumber-sumber lain yang relevan. Nah, dengan menggunakan data sekunder ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam dan beragam untuk mendukung analisis dan kesimpulan penelitian. Nah, yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa data dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan analisis dokumen yang telah dibuat oleh subjek peneliti atau oleh pihak lain yang terkait dengan subjek yang sedang diteliti. Nah, yang keempat ada teknik analisis data. Nah, pada penelitian ini itu digunakan teknik analisis data dengan metode analisis isi. Nah, metode analisis isi ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat direplikasikan berdasarkan konteks yang ada. Nah, dalam proses analisis ini, kami menggunakan pemilihan, perbandingan, dan penyortiran berbagai pengertian yang terkandung dalam data hingga ditemukan pengertian yang relevan dan signifikan. Teknik analisis isi ini dapat diterapkan untuk mempelajari perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis pada berbagai jenis data seperti buku, artikel, jurnal, majalah, gambar, iklan, dan berbagai bentuk komunikasi yang dapat dianalisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya bagian kesimpulan. PT Unilever Indonesia (Tbk) merupakan perusahaan yang mengedepankan manajemen operasional dan strategi persaingan untuk mencapai tujuan. Mereka fokus pada diferensiasi produk melalui inovasi dan merek yang kuat. Dalam manajemen rantai pasok, mereka menjalin kerjasama dengan petani lokal sebagai pemasok bahan baku, mengurangi ketidakpastian pemasok dan permintaan. Pentingnya pengendalian persediaan, strategi distribusi, integrasi rantai pasok, kemitraan strategis, outsourcing, dan penetapan harga yang cerdas juga diperhatikan. Selain itu, PT Unilever Indonesia Tbk juga menerapkan manajemen kualitas yang efisien melalui pembangunan budaya organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan hubungan pelanggan serta industri.